Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mendemonstrasikan terkait simulasi sistem antrian di Indomaret Fresh Pascal, di mana pemetaan lokasinya akan disesuaikan dengan layout kondisi di lapangan dengan pengaturan waktu 8 jam atau satu shift menggunakan satu entitas konsumen. Baik, langsung saja. Pertama-tama kita akan membuat titik location 1 sebagai pintu masuk, diasumsikan berada di depan area toko. Kita beri nama pintu masuk, kemudian kita tambahkan label nama. Kita juga beri nama pintu masuk sebagai keterangan untuk location tersebut adalah gate masuk toko tersebut. Tidak lupa juga kita menambahkan icon counter atau penghitung untuk menyesuaikan atau menghitung kondisi konsumen yang akan melakukan antrian di toko Indomaret ini. Setelah memposisikan gate masuk, kita akan lanjut untuk membuat 3 stasiun kasir berupa stasiun kasir 1, stasiun kasir 2, dan stasiun kasir 3, dimana apabila diasumsikan dari arah pintu masuk, stasiun kasir akan berada di sebelah kanan berjajar 3 monitor atau 3 stasiun kasir. Kita tambahkan titik-titik location sesuai dengan kondisi yang kita asumsikan, yang masing-masing akan kita beri keterangan atau label nama berupa stasiun kasir 1, stasiun kasir 2, dan stasiun kasir 3 untuk memberikan gambaran tambahan. Pada stasiun kasir kita tambahkan icon monitor sehingga dapat digambarkan bahwa location tersebut adalah difungsikan sebagai stasiun kasir. Tidak lupa juga diberi nama. Setelahnya kita juga akan menambahkan counter untuk masing-masing stasiun kasir, baik itu 1, 2, dan 3, dan kita akan posisikan kondisinya berjajar untuk 3 stasiun kasir ini. Tidak lupa kita akan mengedit nama untuk masing-masing stasiun kasir agar pembacaan datanya sesuai. Kemudian sambil kita menambahkan beberapa icon monitor ataupun counter, setelah ini kita akan lanjut untuk membuat beberapa titik lokasi berupa rak-rak makanan, dimana akan diposisikan berjajar di tengah kurang lebih 3-4 lorong, yang juga dilengkapi rak di pojok dan juga di ujung ruangan. Masih kita tambahkan untuk beberapa icon pada stasiun kasir. Selanjutnya kita akan mulai menambahkan lokasi baru lokasi untuk yang pertama adalah rak buah atau rak telur dan roti. Kita akan kondisikan
di dekat pintu masuk dan di hadapan kasir. Untuk posisinya kita sesuaikan di tengah-tengah agar masih terdapat area untuk konsumen berlalu lalang atau mengitari titik tersebut. Untuk ikonnya kita coba sesuaikan untuk dirubah warnanya agar lebih jelas ya. Setelahnya kita beri penanda bahwa ini merupakan rak telur dan juga rak roti. Beberapa rak berjajar dalam satu location. Karena keterbatasan icon yang ada, kita coba sesuaikan menggunakan icon palette dan juga beberapa icon lain yang kita coba sesuaikan warnanya agar senada. Setelah ini tidak lupa untuk menambahkan label nama untuk lokasi yang baru saja dibuat agar terdeteksi Oke. Kita coba posisikan, kita geser-geser sedikit agar space yang dipakainya lebih efisien, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Oke, kita beri label nama untuk rak buah lokal untuk bagian atas. Untuk bagian lain kita coba sesuaikan dengan rak telur untuk di tengah dan rak roti untuk di bagian lain. Sebagai penanda kita beri nama masing-masing raknya, namun berada pada satu lokasi. Yang terakhir kita coba tambahkan juga keterangan untuk freezer atau pendingin es krim di area yang sejajar dengan rak roti, telur dan juga buah. Setelahnya kita coba tambahkan counter agar dapat membaca data antrian yang akan disimulasikan. Setelahnya kita akan memuat lagi beberapa lokasi berupa lorong rak yang berisi baik itu sabun dan juga rak-rak cemilan. Kita akan coba sesuaikan berhubung keterbatasan akses promodel. Kita akan jadikan dalam beberapa location, kita seragamkan untuk warnanya. Setelah menyeragamkan warna, kita coba tambahkan icon counter dan juga kita beri penanda untuk masing-masing rak, baik itu sabun ataupun cemilan. Kita beri tanda. Lanjut,
kedua, kita tambahkan rak sabun. Setelah tadi lorong pertama berupa rak cemilan, posisinya kita samakan saja seperti kondisi aktual di Indomaret yang notabene berupa lorong-lorong berjajar yang sebaris lurus dengan kondisi penyusunan produk yang disesuaikan oleh toko. Kita samakan lagi warnanya dan kita tambahkan nama-nama untuk masing-masing rak pada lorong tersebut. Untuk rak sabun ada body care atau pembersih. Jangan lupa tambahkan juga counternya agar bisa dibaca. Untuk lorong ketiga, kita akan tambahkan juga untuk dengan jumlah yang sama dan susunan yang kurang lebih menyerupai dua lorong sebelumnya. Namun untuk lorong ini berupa untuk makanan-makanan instan. Kita sesuaikan lagi warna-warnanya ya, agar senada, dan kita beri tanda masing-masing rak serta kita tambahkan counter untuk rak-rak tersebut. Kita samakan, kita coba kondisikan untuk penamaan raknya dengan seperti beberapa rak sebelumnya. Setelahnya kita akan menambahkan location di sudut toko berupa rak untuk buah dan sayur yang sayuran fresh ya, dan juga di sudut yang lainnya akan ada rak-rak untuk frozen food sejenis nugget, sosis dan lain-lain. Kita kondisikan untuk warnanya agar senada. Setelahnya kita posisikan agar sejajar dan rapi. Kita beri juga label nama untuk masing-masing rak, baik itu produk frozen food, produk buah dan sayur, ataupun dairy product atau susu dan lain-lain. Kita tambahkan juga beberapa rak di ujung untuk memanfaatkan space ya. Tidak lupa kita seragamkan warnanya. Setelahnya kita akan menambahkan icon counter dan juga label nama untuk rak-rak yang baru saja dibuat. Ya. Agar teridentifikasi secara maksimal, kita tambahkan counter pada bagian rak buah dan sayur dan juga pada rak-rak frozen food. Setelah itu kita akan menambahkan posisi antrian kasir di dekat 3 stasiun kasir. Kita tidak lupa sesuaikan namanya, data location. Setelahnya kita cek
apakah sudah rapi. Bila sudah, kita akan coba melihat data processing atau data kedatangan oleh konsumen. Dari pintu masuk, konsumen akan menuju rak-rak tertentu sebelum menuju ke kasir untuk melakukan pembayaran. Untuk rak-rak yang ditujunya ini diasumsikan karena entitas yang dipakainya hanya satu dan disimulasikan kurang lebih dalam 8 jam kerja atau satu shift. Ya, ini setelah disimulasi akan kita lihat hasilnya. Dari data report 100% terpenuhi. Data yang tercatat adalah 540 konsumen selesai dan 0 yang masih dalam antrian sistem. Untuk entitas perpindahan, untuk constable 540 sama seperti data keseluruhan, tidak ada antrian yang tertolak. Berikut summary dari masing-masing location. Seperti data di layar, tidak ada antrian yang tertolak atau gagal. Berdasarkan hasil simulasi, data di sini menggambarkan simulasi antriannya berjalan dengan baik dan semua antrian terselesaikan. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu terkait simulasi antrian pada Indomaret Fresh Pascal dengan entitas satu konsumen pada 8 jam kerja atau satu shift 100%. Mungkin segitu terkait hasil gambaran simulasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.